Guys, kembali lagi bersama Ferdi yang tentunya di channel Ferdi Ahmad. Dan pertama-tama yang mau saya ucapin adalah sorry ya, karena ini konten pertama setelah 4 konten awal beberapa bulan lalu. Memang secara mendadak harus stop sementara karena tempat ini direnovasi, jadi tidak memungkinkan untuk bikin konten lagi. Dan hari ini kita akan bahas satu monitor, teman-teman. Satu monitor dari brand Lenovo, brand yang sudah terkenal sekali di Indonesia. Mostly banyak orang yang tahu lah mengenai brand ini. Dan kita kali ini bahas bukan laptopnya, karena Lenovo memang terkenal dengan laptopnya dan handphonenya ya dulu ya, 5 tahun yang lalu mungkin handphonenya. Dan kita akan bahas monitornya, yaitu L24i30. Oh ya, sebelumnya kenapa kok bahas monitor? Karena di setup sebelumnya, mungkin di video sebelumnya kan hanya laptop ya. Jadi laptopnya, for information, saya jual karena laptopnya sudah ngos-ngosan, sudah tidak bisa lagi untuk mengimbangi. Jadi waktunya ada pembaruan dan sekarang saya pakai PC. Dan yang lucunya adalah setelah rakit PC lupa tidak beli monitor karena terlalu excited milih part yang oke lah ya, yang low budget tapi yang oke. Jadi scroll lah di YouTube dan nemu thumbnailnya GTID yang menyatakan bahwa monitor ini adalah monitor terakurat di kelasnya. Dan itu yang bikin saya langsung searching, langsung nyari di e-commerce dan nemu juga. Terus di GTID itu bilang katanya kalau nggak salah 2 juta harganya, dan saya dapatnya di harga 1,8 something lah ya, 1,8 juta berapa gitulah pokoknya 2 juta masih kembali. Lenovo L24i ini saya langsung AKG ya, langsung wih keren desainnya, bezel-less di ketiga sisinya. Mungkin yang sisi bawah agak tebal ya, karena di situ ada tombol-tombolnya, tombol navigasinya. Lumayan user friendly, cuma mungkin alangkah baiknya kalau menurut saya ditaruh di bawah, sisi bawah, sehingga lebih terkesan elegan mungkin ya. Kalau di depan tuh kan wah ya seperti desain beberapa tahun yang lalu, tapi nggak masalah, itu minor sih kalau menurut saya. Yang penting fungsi-fungsi dari tombol tadi bisa kita gunakan dengan baik. Mau ada tombol power, bisa adjust saturation, brightness, dan yang lain-lain bisa digunakan dengan sangat-sangat baik. Meskipun monitor ini terlihat tipis di depan, tapi bagian belakangnya sedikit agak bulky ya. Ya kita tahu lah ya, monitor harga 1,8 ini kalau udah kita harus terima dengan ada harga ada rupa lah, kalau istilahnya ya. Tapi juga bukan sesuatu hal yang bukan hal yang major ya, hal yang minor, karena juga nggak terlalu kelihatan juga. Dan alasan Lenovo memberikan desain seperti itu mungkin tempat untuk PCB maupun part-partnya mungkin gede di belakang, itu oke lah, nggak masalah. Lalu yang saya terkesima memang di standnya ya. Di standnya ini disediakan ruang untuk naruh handphone, mungkin ketika kita kerja sambil nonton drakor mungkin ya bisa juga, atau sambil streaming Netflix, nonton YouTube. Jadi ya memudahkan kita untuk tetap memonitor handphone aja sih. Dan juga di bagian belakang monitornya juga disediakan ruang untuk kabel manajemennya, agar kabel-kabel tidak terlalu berserakan mas ya. Lalu monitor ini itu pergerakannya tidak bisa rotate ya, nggak bisa rotate untuk dipakai portrait, atau pokoknya nggak bisa dipotret ya, nggak bisa diputar. Pergerakannya hanya di tiltnya tuh hanya maju dan agak diturunin dan di keatasin, udah 2 sisi itu aja. Dan menurut saya, karena saya hanya menggunakan satu monitor dan niatnya bukan digunakan untuk monitor yang portrait, itu sangat-sangat berguna sekali. Jadi nggak masalah, kalau menurut saya nggak masalah, masih oke. Lalu kelengkapan ya, untuk kita ngomongin kelengkapan ketika beli ya biasa lah ya, dapat dus, buku manual, kartu garansi, ada kabel HDMI, dan juga ada kabel powernya. Dan juga motor ini menyediakan lubang ya, untuk kalau misalnya teman-teman mau pakai VESA atau pakai bracket, itu ada VESA 10x10 yang disediakan lubangnya itu loh.
jadi tinggal nambah aja, langsung bisa digunakan di stand-stand third party atau pakai bracket. Yang jelas beli sendiri ya, nggak satu paket sama pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke speknya. Jadi monitor ini sesuai dengan namanya ya, L24i30. Dia layarnya 24 inch dibekali dengan panel IPS in plane switching, yang mana harga range segini tuh emang di pasaran sudah dapat IPS ya, emang harus IPS. Enaknya kalau udah IPS kan melihatnya itu bisa luas lah, mau dari sudut manapun dia masih bisa. Brightness-nya 250 nits, jadi lumayan terang. Lalu resolusinya ada di FHD ya, 1920 1080, juga sudah lumayan kalau udah FHD. Dan refresh rate-nya 75 Hz. Perlu garis bawah, ini bukan monitor gaming, beda kayak MSI Optik yang harganya 2 juta ke atas yang sudah apa ya, mengusung 144 Hz, karena ya itu bedanya. Ini adalah monitor casual yang kita gunakan untuk multimedia ataupun kerjaan-kerjaan editing gitu ya. Dan juga untuk main game 75 Hz ini juga sangat-sangat mumpuni. Untuk main FPS Valorant itu juga nggak masalah loh ya, kalau untuk saya bukan seorang yang profesional di bidang itu, hanya untuk main-main casual aja. Untuk main PES juga enak, mau main game racing juga anti lelet ya. Maksudnya dia itu nggak sampai nyandet lah kalau kata orang Surabaya, jadi smooth aja. Dan respon time-nya 4 millisecond kalau di extreme mode, dan 6 millisecond di mode yang normal ya. Kalau monitor gaming kan bisa sampai 1 millisecond ya, emang dibutuhkan karena memang digunakan untuk bisa melihat, memantau pergerakan musuh sesmooth mungkin kan. Kalau ini kan enggak, tapi 75 Hz-nya itu dengan respon time sekian tuh udah oke banget untuk main game. Konektivitasnya ya standar ya, konektivitasnya ada kabel HDMI, ada VGA, dan juga ada jack audio. Sebenarnya monitor ini sudah built-in speakers ya, tapi kalau menurut saya mending dikasih speaker tambahan, jadi suaranya lebih mantep. Untuk konektivitasnya sendiri kalau pakai HDMI itu bisa sampai 75 Hz, kalau pakai VGA 60 Hz. Tapi saya yakin semuanya di sini viewer saya kalau pakai monitor mostly sudah pakai HDMI kan. Mungkin ada yang pakai VGA, tolong komen di bawah kalau masih ada yang menggunakan VGA untuk konektivitasnya. Color gambarnya masih dispesifikasinya bukan sRGB 100% ya, dia pakai NTSC atau National Television Standard Committee 72%. Memang kalau semakin banyak persenannya semakin bagus, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan, saya searching aja, jadi NTSC 72% itu bisa dibilang sama dengan sRGB 100%. Saya nggak tahu cara pengukurannya gimana, tapi kalau saya sesuai dengan fungsinya. Ketika saya mencoba untuk mengcolor grading video dan ngedit warna-warna foto ya, hasilnya itu tidak jauh berbeda ketika hasil dari editing tadi saya masukkan ke handphone saya. Nah itu yang paling kunci kalau saya. Dan ketika saya mengetahui hal itu, ini keren. Jadi kalau misalnya saya butuh untuk mengedit video ataupun color grading yang langsung di sini, sudah pasti akurasi warnanya sudah tepat. Ya meskipun memang kita harus perlu mengkalibrasi ulang kan. Tapi kalau nggak dikalibrasi udah sesuai yang kita mau, ngapain? Tapi ya untuk next mungkin kalau ada pekerjaan yang lebih membutuhkan ketepatan, mungkin akan ada upaya kalibrasi. Dan monitor ini dibekali dengan EMD freezing. Setahun belakang ini memang freezing itu adalah satu fitur yang sangat-sangat bermanfaat, karena untuk menghindari screen tearing juga ya, karena takutnya refresh rate monitor dengan VGA itu nggak sama, akhirnya ada kebocoran. Intinya nggak jalan bebarengan lah. Kegunaan freezing itu kan agar refresh rate di monitor dengan di VGA itu jalannya sama, jadi ya menghindari screen tearing aja supaya lebih smooth aja. Jadi kalau teman-teman mau ada informasi lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Kan saya baru pertama kali ini beli monitor eksternal juga, karena dulu juga pakai laptop, jadi ini sangat-sangat menarik. Pengalaman pertama saya menggunakan Lenovo L24i30. Kalau di dusnya itu kita bisa lihat ada
fitur yang namanya eye care technology. Eye care technology ini difungsikan agar kita tetap nyaman aja mantengin monitor. Agak lamaan ya, tapi jangan lama-lama, pasti bakal pedes loh ya. Tapi so far kalau pemakaian saya sih mungkin pulang kerja saya gunakan untuk main game, untuk browsing sih nggak ada masalah. Tentunya untuk kebutuhan saya tidak terlalu memakai PC ini terlalu lama juga sih. Ya sewajarnya aja lah. Dan masih belum ada keluhan. Kecuali kalau pakai kipas ya, kalau depannya kipas ya pasti pedes lah ya, kena angin. Oh ya, for your information lagi, ini monitor rilis tahun 2021 akhir loh ya. Sekarang sudah 2023 awal. Dan saya baru beli dan saya menggunakannya sesuai kebutuhan itu masih oke. Dengan harga di bawah 2 juta dia masih oke. Saya belum bisa mengkomparasi karena ya ini sifatnya belinya dadakan. Jadi yang hal menarik adalah di bawah 2 juta tapi kita sudah dapat fitur seperti ini udah oke banget. Kalau menurut saya pribadi ini sudah oke, lebih dari oke lah pokoknya, sudah bisa digunakan. Ya mungkin next kita akan bahas monitor lagi yang lebih spesifik, yang lebih apa ya, dengan teknologi terbaru, mungkin dari brand-brand yang lain. Tulis di kolom komentar ya kalau ada monitor yang mungkin teman-teman tahu ada yang lebih bagus dari ini, silahkan tulis di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol. Oke, sekian aja dari saya, nggak usah berlama-lama untuk konten awal ini di tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Ya, gitu aja. Cukup dari saya Ferdi. Sampai jumpa.